untuk meraih cita-cita itu ada beberapa hal yang harus siapkan dan dia lakukan, yaitu kerja keras, pikiran cerdas, dan semangat yang sangat tinggi gitu. Nah, ini. Kopi dulu, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Asah. Kali ini kita ngobrol apa, Mas? Saya baru aja baca buku cukup menarik gitu, San. Tentang menjadi pribadi yang luar biasa. Wah, ini penting. Karya Ustadz muda namanya Adzi JW. Buku itu memang nggak baru, ya sekitar terbitan 6 tahun yang lalu, tapi menarik gitu, San. Oke, menariknya di mana, Mas? Kayaknya kalau dari judulnya sih oke. Menjadi pribadi luar biasa. Begini, San, saya ngelihat gitu dari ketika mau membuka awal gitu ya, kita disuguhi dengan kata-kata motivasi yang menarik gitu. Kayak pokoknya gini, salah satu komentator bilang gini, Anda ingin menjadi manusia luar biasa, jelas impiannya, giat belajarnya, indah akhlaknya, dan besar manfaatnya. Oke, menarik gitu. Gitu, San. Oke. Bukunya gimana, Mas? Coba kita liatin ke kamera, coba. Ini. Kalau dari sampulnya sih menarik ya. Melambangkan sesuatu yang memang luar biasa. Sederhana, tapi memang cukup ada improve-nya gitu, saya ngelihat gitu. Clue-nya apa nih kalau dari bukunya, Mas? Saya nggak ngaduk dulu, tapi begini, ada beberapa pendahuluan ketika dia menuliskan awal penulisannya gitu. Dia menanyakan pada siswa-siswanya gitu kan, mengenai cita-cita siswanya gitu. Berarti ini yang nulis ini guru, Mas? Bukan? Yang namanya Ustadz gitu. Oke. Oke, Ustadz. Jadi begini, ketika dia tanya siswa-siswanya itu kira-kira apa cita-cita kalian semua gitu. Ada yang menjawab menjadi guru, ada yang menjawab menjadi dokter, insinyur, perawat, dan macam-macam gitu kan. Bagi penulis ini, jawaban seperti ini adalah jawaban yang biasa gitu. Ya, hampir ketemu anak-anak rata-rata begitu gitu. Tapi menariknya ada satu anak gitu ya, ketika dia dengan pertanyaan itu, jawabannya adalah gini, dia kepengen menjadi seorang dokter, dan memiliki rumah sakit yang gratis gitu kan. Nah, dengan jawaban seperti itu, anak-anak yang lainnya, komentarnya macam-macam gitu. Seperti gini, otomatis banyak yang bingung gitu kan. Loh, buat apa menjadi dokter, punya rumah sakit kalau tidak menghasilkan apa-apa? Gitu. Nah, menarik kan gitu kan, gitu kan. Nah, si penulis mendalami terhadap jawaban dari siswanya tadi terus gitu. Apa yang menyebabkan dia ingin memiliki cita-cita yang sangat mulia, bagi dia sangat mulia gitu kan, karena memang dia belajar tinggi-tinggi, kemudian dia memberikan sesuatu pada orang yang lebih banyak gitu kan, dan gratis. Ternyata jawabannya karena ia menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat. Artinya bahwa
dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, mendapatkan harta, itu dia ingin berikan pada orang yang lebih banyak. Bagi dia itulah Cita-cita mungkin mereka, cita-cita kemuliaan bagi dia kan gitu kan. Nah, bahkan dia bertekad bahwa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Menurut dia orang yang luas ilmunya manfaatnya itu akan semakin besar juga. Inilah menarik yang saya lihat ketika membaca awal buku itu begini gitu. Jadi sesuatu yang berbeda jawaban dari anak-anak yang lain. Kalau bayangan kita kan dokter punya rumah sakit menghasilkan begitu banyak harta kan, pakai mobil yang cakep, rumah yang cakep gitu kan. Ya, namanya gitu, dokter kan begitu. Iya. Tapi ini anak punya cita-cita jadi dokter untuk orang-orang miskin dan gratis. Nah ini kan sesuatu yang di luar nalar anak-anak. Kayaknya kalau anak kayak gini ditugaskan di pelosok mau gitu. Betul sekali. Saya kira mungkin ya. Saya nggak dijelaskan anak ini itu dari lingkungan mana, sehingga mungkin itu menjadi sesuatu yang digali oleh penulis dari situ. Nah itu kalau di sini kan judulnya itu menjadi pribadi luar biasa. Nah luar biasa menurut penulis itu seperti apa itu? Nah, kita dulu dia memberikan ilustrasi dulu sebenarnya ya. Dia merujuk pada contoh dari Nabi Muhammad gitu kan. Disebutkan bahwa apa yang dikatakan Muhammad, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saya kira ini hadis yang hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darqutni itu dia mengutip begitu. Ya betul sekali. Maka mau tidak mau dia mengingatkan bahwa kita sebagai umatnya harus meneladani beliau gitu, sehingga menjadikan apa yang telah kita dapat ya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Seberapa banyak manfaat diterima oleh orang lain dari apa yang kita punya. Nah, lebih dekat lagi di lingkungan yang dekat dengan kita adalah bukan dekat dalam pengertian, tapi di Indonesia ada tokoh yang dianggapnya bisa menjadi toladan. Siapa itu? Yaitu B.J. Habibie. Kira-kira mengapa menurut Sani apa yang menjadikan dia merujuk Habibie gitu? Menarik. Memang sosok Eyang ini ya, yang B.J. Habibie ini kan sesuatu yang fenomenal sebenarnya di Indonesia. Jadi satu-satunya orang yang begitu banyak keilmuannya, ya kan, terutama di dunia penerbangan. Tapi menariknya, dia beberapa kali ditawari untuk menjadi warga negara Jerman dan digaji besar gitu untuk di sana. Tapi seorang Habibie memilih untuk tetap ke Indonesia untuk mengabdikan diri ke Indonesia. Artinya kan ini nasionalismenya kuat juga. Pada saat dipanggil oleh Soeharto pulang dia dari Jerman. Ini kan sesuatu yang saya pikir nasionalisme yang kuat dan punya orientasi kebermanfaatan yang kuat juga. Bahwasanya dia punya negara, tanah air dan sangat dibutuhkan di negaranya. Nah ini kembali tentang Habibie gitu ya. Menurutnya Habibie itu adalah orang yang paling jenius di Indonesia, salah satu orang yang jenius di Indonesia, bahkan mungkin di dunia gitu. Habibie telah berhasil mengembangkan dirinya dan memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa ini gitu kan. Bukan hanya bangsa ini, tapi dunia juga akhirnya. Iya. Betul.
Impian Habibie ternyata nggak muluk-muluk gitu. No, apa itu? Nah, Sorry, impian Habibie ternyata tinggi sekali gitu kan. Bukan tidak muluk-muluk, tapi dia tinggi sekali gitu. Bagaimana tidak gitu ya? Ketika Indonesia itu kereta cepat aja belum ada gitu, tapi dia sudah berpikir bagaimana menciptakan pesawat terbang gitu. Ini kan suatu pikiran yang dianggap kurang pas lah gitu kan oleh masyarakat lah gitu. Nah itulah gitu ya. Nah, tapi inilah yang dianggap sebagai semangat keras, kemudian tekad keras untuk dia itu punya keinginan untuk bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, ini yang dia berpikir bahwa untuk meraih cita-cita itu ada beberapa hal yang harus disiapkan dan dia lakukan, yaitu kerja keras, pikiran cerdas, dan semangat yang sangat tinggi gitu. Nah, ini yang dimiliki oleh Habibie. Kerja keras, pikiran cerdas, dan semangat yang tinggi. 3 ini. 3, setidak-tidaknya itulah yang menjadi rumusan utama Habibie untuk cita-cita ini. Makanya ketika Habibie berkuasa, akhir-akhir kuasanya itu ketika dia punya wewenang untuk menciptakan pesawat, muncul yang namanya pesawat terbang seri CN235, kemudian N250 gitu. Itu fenomenal sekali gitu loh, bahwa dunia melihatnya gitu kan. Nah, itu yang spirit itulah yang menjadikan Habibie menjadi orang yang memang mau tidak mau harus ditoladani gitu kan. Itu pengantar dari buku ini. Iya. Artinya kan kita penulis ingin menjelaskan luar biasa itu salah satunya adalah bagaimana seorang manusia itu dengan pengetahuan yang ada dia mampu memberikan kebermanfaatan yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, luar biasa. Apalagi Mas dari buku itu yang bisa? Saya kira saya nggak akan detail untuk membahas kedalaman buku ini. Setidaknya buku ini banyak memberikan satu pertama rangsangan bagi kita untuk menjadi seperti yang dijudulkan, menjadi pribadi yang luar biasa. Dia pertama seseorang itu mulai awal harus mampu mendeteksi potensi diri, kemudian menentukan impian, kemudian karena dengan impian ini adalah suatu jembatan untuk meraih sukses. Betul. Gitu. Kemudian nggak boleh takut-takut untuk bercita-cita. Bercita-citalah. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itulah masa kecil kita kan selalu diajari begitu kan. Gitu. Betul. Nah, kemudian ya menata niat. Kita ya membangun spirit lah untuk kita itu supaya punya niat gitu. Oke. Berarti masih banyak hal yang perlu kita gali dari buku ini. Saya kira banyak, dan ini masih awal gitu dari baru pengantar buku ini. Oke, baik. Baik, teman-teman, sobat bincang sekalian, kita akan melihat seri-seri berikutnya berkaitan dengan beberapa buku yang bisa kita gali dan bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Baik, terima kasih Mas Agus bincang-bincangnya. Mungkin terima kasih sekali Sani. Satu waktu lagi kita akan bincang-bincang kembali dengan buku. Mungkin bisa melanjutkan tips-tipsnya yang luar biasa dari beberapa hal dari buku ini. Ataupun mungkin buku-buku yang lain yang menarik bisa kita ulik-ulik untuk memberikan inspirasi buat kita semua.
Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi lagi, Mas.